Ya tadi, sebagai seorang muslim, kita ini kan diwajibkan untuk melakukan sholat. Betul. Setelah syahadat kita berikrar menjadi seorang muslim, kewajiban ibadah yang kedua adalah sholat. Sholat itu ternyata setelah saya tafakuri, Allah itu maha rahman, maha murah, memberikan pekerjaan yang kecil dengan gaji yang besar. Iya. Contoh yang tadi, 2 rakaat sholat fajar, ketika saya hitung, ini paling rata-rata 3 menit. 3 menit itu Allah berikan pahala lebih baik daripada bumi dan seisinya. Ya, lebih besar. Jadi ketika saya komparasi dengan tadi penghasilan Bill Gates yang cuma jadi saya bilangnya cuma, padahal untuk ukuran betul ya. 3 detik 1 detik 300 US dollar itu kan besar. Iya. Tapi buat saya kecil. Karena apa? Kalah dengan saya waktu melaksanakan 2 rakaat sholat 3 menit sebelum sholat subuh sebelum sholat subuh lebih baik daripada bumi dan seisinya. Jadi lebih baik daripada bumi dan seisinya, termasuk Bill Gates yang ada di dalamnya itu milik kita sesungguhnya. Jadi di waktu itu di forum itu banyak perdebatan yang merendahkan orang Islam. Orang Islam itu bodoh, tertinggal dan sebagainya. Justru saya melihat orang Islam itu adalah orang yang kaya dan pintar. Apa? Jadi dunia ini ramainya teknologi dan lain sebagainya, istilahnya dibuat misalkan kayak pesawat terbang. Kan yang bikin itu orang non-muslim kebanyakan. Pesawat terbang. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu pesawat terbang, kemudian berapa lama pesawat terbang dibuat, kemudian juga berapa insinyur yang terlibat untuk membuat pesawat terbang. Ketika pesawat terbang dipakai oleh seorang nenek-nenek yang miskin, yang pergi haji, berangkat cuma sekali naik pesawat terbang buatan non-muslim, maka dengan satu amalan itu, semua orang non-muslim yang bekerja bertahun-tahun membuat pesawat kalah dengan amalannya orang yang berangkat haji, nenek-nenek orang miskin. Orang. Jadi orang-orang di dunia ini yang non-muslim yang Allah ciptakan itu adalah untuk mempermudah orang Islam di dalam melaksanakan ibadah itu. Menurut hemat saya, menurut prinsip saya. Jadi ketika saya mengaplikasikan pengetahuan yang saya punya untuk mengabdi di Masjid Al-Istiqomah ini, saya terapkan itu. Jadi kaya itu adalah di sini, di hati ya. Di hati. Betul. Jadi nggak perlu kita pegang uang. Karena apa ya? Sudah dijanjikan Allah ketika misalkan kita taat dan bertakwa kepada Allah, rezeki itu akan mudah. Jadi kita tinggal tunjuk-tunjuk begini saja, uang datang sendiri. Nggak usah repot-repot kita. Sudah tidak mengejar-ngejar uang lagi ya Pak. Tetapi uang yang datang sendiri. Nah, karena memang ada tipe orang yang suka ngejar-ngejar uang, tapi uangnya lari juga gitu kan. Ada yang uang ngejar-ngejar kita. Betul. Ada. Berarti uang sudah datang maksudnya. Iya, contohnya aja kalau mungkin zaman dulu itu istilahnya hanya hayalan lah ya. Diem di rumah dapat duit. Tapi sekarang ini kan orang banyak diem di rumah, mau dagang, mau lewat media sosial ini, mau pakai platformnya TikTok, mau pakai YouTube, mau pakai Facebook dan lain sebagainya, orang bisa menghasilkan uang dengan diam di rumah. Betul. Tapi itu secara lahiriah yang saya tadi sampaikan bahwa sebanyak apapun yang didapat uang, kita ini nggak pegang, apalagi dengan bentuk kompensasinya yang kita dapat sekarang ini kan berupa digital. Jadi ketika dapat uang dolar dan sebagainya itu masuknya kan ke uang digital lah ya, bentuknya. E-money juga ya, mau apalah. Sekarang juga kan kayak mobile banking. Kita transfer, kita pindahin uang kemana-mana pakai belanja online. Kita kan nggak pegang fisiknya. Jadi semua udah goib. Ya, betul. Sama dengan pahala. Pahala itu kan goib, nggak kelihatan. Tapi apa?
kita rasakan. Ini yang kalau misalkan kita sudah sensitif nih terhadap pahala yang Allah berikan itu akan terasa di dalam diri kita. Ketenangan apa jiwa. Misalkan pertama kali saya ngurusin urusan masjid di sini, menghabiskan waktu, tenaga, harta saya segala macam, kan diprotes sama orang rumah. Ngapain kamu ngurusin urusan masjid mulu, keluarga kamu tinggalkan, nggak diurus. Ternyata saya punya prinsip begini, kalau saya ngurusin urusan Allah, sebetulnya Allah kan tidak perlu dibantu, tapi sebetulnya kita yang kewajiban. Kita yang membantu diri kita sendiri untuk istilahnya dipantaskan diri kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ngurus kegiatan agama kan itu makanya Allah turun tangan urusin agama kan enggak lah. Kita lah sebagai umatnya, sebagai makhluknya untuk ngurusin masjid supaya makmur, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain kita adakan. Nah, ternyata dengan ngurusin kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama dan tidak ada orientasi untuk keuntungan dunia, ini urusan keluarga saya itu Allah yang ngurus. Jadi bukan memerintah menjadi Allah pembantu kita, bukan. Tetapi karena Allah itu kan maha kuasa. Apa yang terjadi di keluarga kita itu kan istilahnya tergantung Allah mau diapain. Nah, ketika kita misalkan berbakti kepada Allah, menghabiskan tenaga, waktu, dan diri kita, keluarga kita itu Allah berikan kemudahan dalam ini sudah saya rasakan. Berarti secara istilahnya kenyamanan diri dengan keluarga, secara ekonomi itu datang dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya. Ini contoh yang nyata. Usia saya kan udah tidak muda lagi. Saya sudah berumah tangga dengan istri itu lebih dari 25 tahun lah ya. 26-27 tahun. Berumah tangga itu. Makin tua kan istri saya juga wajahnya sudah tidak segar lagi seperti dulu. Saya juga sama. Tetapi ternyata ada satu rahasia. Ketika Allah berikan rasa suka, rasa cinta, jadi makin tua istri saya itu makin terlihat cantik di mata saya. Sehingga tiap hari itu inner beauty-nya keluar ya. Jadi rindu istilahnya lamun cek bahasa Sunda mah bongo pisan gitu. Papangnya juga jeung kumaha ka bogo zaman baheula keur orang lah gitu. Istilahnya. Luar biasa sekali ya, Pak Haji ya. Karena kita Karena kita tidak mempunyai kekuatan terhadap diri kita sesungguhnya. Kita ini kecil. Contoh misalkan, ini kita di pagi hari ketika bangun tidur, mata ini kan ringan, ya, kelopak mata ini ringan. Tapi kalau bukan karena bantuan Allah, kita ini nggak bakalan mampu membuka mata kita. Iya, apalagi urusan tidur. Iya, apalagi urusan hati. Yang membolak-balikan hati itu kan Allah. Jadi ketika yang saya rasakan sekarang ini, makin tua itu justru kok makin sayang sama istri. Makin istilahnya di rumah tangga secara Islam itu kan ada sakinah, mawaddah, warahmah ya. Itulah yang saya rasakan.